Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para kiai dan bunyai yang saya hormati, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Manfaul Ma'arif Pemabul Hikmah Kiai Haji Suyuti bersama keluarga, DPR RI Bapak Mujib Rahmat, Direktur SMK Bapak Kiai Haji Mustahfirin, dan para wali murid serta para wisuda dan santri wisuda baik laki-laki atau perempuan, para hadirin hadirat yang saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini mendapatkan ridha Allah, rahmat Allah, barakah Allah, dan maghfirah dari Allah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah dijadikan min ahlil jannah, amin ya rabbal alamin. Ya khudur rahimakumullah. Tadi disampaikan oleh Gus Basar pesan dari abahnya, yaitu Kiai Haji Suyuti, pondok pesantren ini jangan meninggalkan salaf. Itu sangat tepat sekali. Silahkan pondok itu modern, namun ajaran pondok salaf jangan dihilangkan. Dan sebaiknya pula kaderisasi itu harus lewat pondok salaf. Ya alhamdulillah, Romo Kiai Haji Suyuti, anaknya Gus Basar Tamatan Lirboyo, adiknya siapa itu? Gus itu Tamatan Sarang. Ini sangat tepat. Kalau kaderisasi harus lewat pondok salaf, sebab yang mengerti keikhlasan, istiqomah, wiroi, dan lain-lain ini adalah alumni pondok salaf. Ada sebuah cerita. Di Pondok Malang ada pondok modern. Ketepatan Gusnya itu alumni Lirboyo dan didoktorkan, disekolahkan umum. Namun setelah kiainya meninggal, maka Gusnya tersebut jadi kiai, tidak jadi ketua SMK atau aliyah. Jadi insya Allah kalau alumni salaf itu mendirikan SMP bisa, SMA bisa, SMK bisa, bahkan mendirikan perguruan tinggi alumni salaf itu bisa. Itu kehebatan pondok salaf. Kita tiru. Ada syair mengatakan wa kullu khairin fi ibtida'i man salaf wa kullu sarin fi ittiba'i man khalaf. Tiap-tiap kebaikan kita mengikuti ulama-ulama salaf, orang-orang salaf. Artinya apa yang diajarkan oleh ulama salaf itu sangat luar biasa. Seperti misalkan saja ulama-ulama dahulu kiprahnya itu lemah lembut. Para sahabat kiprahnya lemah lembut. Tidak mudah-mudah menyalahkan orang lain. Rasulullah pun begitu. Rasulullah SAW tahu siapa orang munafik, tahu. Namun Rasulullah tidak mengatakan si fulan kafir, si fulan munafik, tidak. Bahkan Rasulullah SAW pernah diusuli untuk membunuh orang-orang munafik. Sahabat Umar saking geramnya, saking tidak sabarnya, ingin mendapatkan mandat dari Rasulullah untuk membunuh orang-orang munafik yang telah menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah tidak mengizinkan. Sebab nanti kalau orang-orang munafik itu dibunuh, nanti akan terkesan bahwasanya Nabi Muhammad telah membunuh kepada pengikutnya. Jadi artinya ajaran ulama salaf ini ajaran yang lemah lembut. Dalam hadis Tirmidzi dikatakan qala sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum wal ghuluwa fiddin wa innama ahlaka man
wa ila man ahlaka man kana qablakum al-ghulu fiddin. Supaya kalian menjauhi melakukan radikal atau ekstrim di dalam agama. Sebab orang-orang dahulu ini hancur, ini rusak sebab melakukan radikalisme atau ekstrim. Qala ta'ala ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan sampai kamu berbuat ekstrim di dalam agamamu. Dan ekstrim ini muncul dari beberapa kelompok, baik itu Yahudi atau Nasrani, baik itu Islam, baik itu orang sekuler. Ini harus diwaspadai. Bila mana pemerintah membiarkan gerakan-gerakan ekstrim atau radikal, ini sangat bahaya bagi tatanan kehidupan negara. Sebab radikalisme itu tidak segan-segan membunuh orang. Ayyuhal hudur rahimakumullah. Tadi disampaikan oleh Bapak Mujib Rahmat, untuk mencapai derajat yang luhur itu diantara dengan imannya. Yarfa'illahu ladzina amanu, dengan iman. Kedua yaitu dengan ilmu, walladzina utul ilma. Kalau orang itu mempunyai ilmu dan iman, ini derajatnya lebih mulia daripada orang yang hanya beriman saja. Namun kalau menggabungkan kedua-duanya itu sangat luar biasa. Yang menggabungkan antara ilmu dan iman adalah ini hasil pendidikan pesantren. Di luar pesantren tidak bisa diharapkan. Sebaik-baiknya apa yang dilakukan atau khairul masru' yaitu mencerdaskan manusia. Sebaik-baiknya apa yang dilakukan oleh orang tua atau ustadz atau kiai adalah mencerdaskan manusia yang berakhlakil karimah. Sebab kalau orang pandai itu tidak punya akhlak, tidak punya iman, tidak punya ilmu, itu juga bahaya bagi negara dan masyarakat. Jadi ilmu itu harus didampingi dengan ilmu, yaitu ilmu agama. Ayo hudur rahimakumullah. Jadi artinya kalau orang itu ingin terhormat, ingin mulia, harus dengan iman dan ilmu. Dalam Islam, ilmu sangat diperhatikan. Qala ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah Muhammad, supaya kamu mengatakan Rabbi zidni ilma. Yaitu Rasulullah saja oleh Allah diminta untuk mencari tambahan tentang ilmu, apalagi kita-kita. Dengan ilmu orang akan mulia. Dengan ilmu orang akan bahagia. Qala sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Orang mencari ilmu sangat difardukan oleh Allah bagi tiap orang Islam, wal muslimat. Ini Islam tentang ilmu sangat memperhatikan. Ini ada ulama yang menafsiri itu ilmu hadis, ilmu fikih atau ilmu Quran dan lain-lain. Namun ada ulama yang mengatakan wa ilmul hal. Ilmu hal artinya kalau orang itu haji, orang wajib mengerti tentang ilmu haji. Sebab ada ya, orang haji itu tidak mengerti ilmu haji. Maaf, biasanya ada orang itu haji politik Pak Mujib. Yang penting pulang dapat titel haji, biar didukung menjadi bupati atau wali kota atau DPR itu. Ada sebuah cerita ya, ada partai tertentu, saya tidak nyebut namanya, nggak enak ya. Ini haji, tokohnya ini. Setelah haji ditanya, di sana bagaimana tawafnya, balang jumrohnya, nggak taunya di sana cuma di hotel, hanya sholat-sholat saja, nggak balang jumroh dan lain-lain. Yang penting yang didapat yaitu pulang-pulang dapat titel haji, biar punya legalitas di tengah-tengah masyarakat, itu Pak Haji. Jadi titel haji itu kadang-kadang disalahgunakan, warung kadang Pak Haji ini dan lain-lain, nggak taunya kadang ada usul yang haram dan lain-lain. Ayyuhal rahimakumullah. Seperti halnya orang akan sholat, orang harus mengerti ilmu sholat.
orang menghafalkan ilmu, orang menghafal Al-Quran itu hukumnya fardul kifayah. Sebaik-baiknya orang menggeluti fardul kifayah adalah hifdzul Quran wal amal bihi. Sebaik-baiknya orang menggeluti fardul kifayah adalah menghafalkan Al-Quran dan mengamalkan dan mengajarkan. Tadi disampaikan oleh Bapak Mujib, qala sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang mengaji Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an, dengan arti dengan melihat sudut atau memandang orang belajar, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Dan sebaik-baiknya orang yang mengajar adalah mengajar Al-Qur'an. Makanya banyak cerita nanti ulama-ulama yang hafal Al-Qur'an dan ngerti tentang kitab, namun akhirnya dia memilih istighfar bitaklimil Quran. Ya rahimakumullah. Sebaik-baiknya orang menggeluti fardhu kifayah adalah menghafal Al-Quran dan mengamalkan. Dan syaratnya orang menggeluti fardhu kifayah ini harus menggugurkan fardul ain. Tahu bagaimana cara sholatnya, tahu bagaimana cara wudhu dan lain-lain. Sebab ada ya sebuah cerita. Ada seorang perempuan yang hamil. Dia menghafal Al-Quran. Dia tidak mengerti ilmu fikih. Berhubung orang hamil itu kan mutah-mutah. Inggih Bu. Orang hamil kan mutah-mutah. Dia sholat mutah-mutah. Akhirnya gimana supaya sholat tidak mutah? Ini sambil sholat sambil minum permen. Nggak tahu kalau minum permen itu membatalkan sholat itu. Nah, jadi artinya kalau orang menggeluti fardul kifayah harus menggugurkan fardul ain. Dan orang yang mencari orang yang mempunyai ilmu itu tidak tanggung-tanggung. Orang tersebut dikehendaki oleh Allah kebaikan. Qala sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka orang tersebut oleh Allah diberi kepahaman di dalam ilmu agama. Hadis ini merupakan bisyarah atau kabar gembira. Kita tidak tahu siapa orang yang dikehendaki oleh Allah baik, kita tidak tahu. Apakah anaknya orang bernasab, atau anaknya kiai, atau siapa saja kita tidak tahu. Namun alamatnya ada, tanda-tandanya ada. Orang yang dikehendaki oleh Allah baik adalah orang yang faham tentang ilmu agama dan diamalkan. Jadi kalau para bapak, para ibu ingin anaknya dikehendaki oleh Allah baik, maka anaknya suruh ngaji. Ngaji itu tidak ada pungkasannya, tidak ada akhirnya. Maka para alumni sini saya harapkan tidak semuanya kuliah. Sebagian juga masuk ke pondok salaf, sebab pondok salaf itu mencetak ulama. Dan ulama itu derajatnya hanya di bawah para nabi. Laulal ulama la sara anas kulhum kal bahaim. Kalau tidak ada ulama, maka niscaya kehidupan masyarakat seperti halnya binatang. Itu dikata Imam Hasan Basri rahimahullah. Jadi sebagian yang di perguruan tinggi, sebagian di pondok pesantren salaf. Tadi Bapak Mujib ya, mendorong supaya alumni sini ke perguruan tinggi ya. Syukur-syukur nanti dicarikan beasiswa ya. Kemarin itu ada orang yang datang kepada saya dan bukan alumni Lirboyo. Saya disuruh nyari santri satu orang, tiap bulan akan diberi 1 juta. Terus kata saya itu sebaiknya untuk orang 4 saja. Jadi kalau Pak Mujib misalkan bantu siswa sini 1 bulan 1 juta ya, insya Allah tidak keberatan ya. Cuma berapa persen dari gajinya itu. Sebab sebaik-baiknya kita berkiprah di masyarakat adalah mencerdaskan masyarakat yang berakhlak mulia. Alhamdulillah rahimakumullah. Orang yang mempunyai ilmu ini tidak tanggung-tanggung, yaitu ghoyahnya, pungkasannya adalah menuju surga. Qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu bi ilma sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari ilmu, oleh Allah dimudahkan menuju surga. Allah maj'alna min ahli jannah, amin ya rabbal alamin.
para bapak, para ibu pengen napa mboten anake masuk teng surga. Kalau pengen anak disuruh ngaji, monggo, akan ke perguruan tinggi monggo, akan sekolah monggo, namun jangan sampai meninggalkan ngaji, jangan sampai meninggalkan sistem pendidikan pesantren. Karena pesantren itu jaringan yang sangat luar biasa ya. Guru-guru kita jelas, Kiai Suyuti jelas, bin siapa dan gurunya Kiai Suyuti, Kiai Khudori jelas. Insyaallah semuanya minal ulama il amilin. Dan kitab yang kita baca jelas, minal ulama minal aulia. Ini jaringan yang sangat luar biasa. Insyaallah guru-guru kita nanti akan menyafaati kepada kita, akan mengajak kita menuju surga atau masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah ayat, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh dzurriyyahnya beriman, maka besok oleh Allah akan dikumpulkan di surga di derajat yang lebih mulia, supaya orang-orang yang beriman itu bahagia. Jadi jaringan pesantren itu dengan guru-guru kita jangan diputus. Maaf para alumni sini yang Mabaul Hikmah, jangan sampai para alumni tidak memondokkan anak. Kalian dipondokkan oleh orang tua sehingga kalian mengerti tentang ilmu agama, mengerti kebaikan. Maka hal yang demikian tugas kalian adalah taujih wal isad kepada anak-anak kalian supaya dimasukkan ke pesantren kembali. Dzurriyyah itu terbagi menjadi dua. Satu dzurriyyah bin nasab, yaitu huwa ya al-aba wal ummahat wal abna. Bapak, ibu, anak. Kalau orang tua itu mempunyai anak yang derajatnya lebih mulia, besok anaknya akan mengajak derajat yang lebih mulia. Kedua adalah dzurriyyah bis sabab, yaitu murid oleh Allah akan dikumpulkan dengan gurunya. Orang akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintai. Qala sallallahu almar'u ma'a man ahab. Orang besok akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintai. Insyaallah kalau santri itu yang dicintai, insyaallah ulama. Yang dicintai insyaallah orang-orang soleh. Berbeda bukan santri ya, maaf. Kalau dalam pesantren yang diidolakan yaitu artis-artis, tokoh-tokoh bola, kadang orang-orang fasik, maka tidak aneh. Yang aneh itu kadang saya itu berpikir ya, ini aneh. Seperti kita mengidolakan artis-artis, kita mendengarkan lagu-lagunya, kita melihat kiprahnya, namun yang aneh orang-orang fasik tidak pernah mendengar dari nasihat-nasihat ulama. Namun orang fasik tidak pernah melihat sejarah-sejarah ulama. Ini bagaimana kalau masyarakat itu tidak rusak. Jadi kalau orang itu yang dicintai bukan ulama, maka sulit orang tersebut diharapkan minas sholihin. Jadi kalau pesantren itu insya Allah yang diidolakan kiainya. Insya Allah orang pesantren yang diidolakan adalah kawan-kawannya yang baik, ahli jamaah dan lain-lain. Ya khudur rahimakumullah. Ulama itu merupakan harus dicetak melalui pondok salaf. Dan ulama itu tidak tanggung-tanggung makhluk yang terbaik. Kalau ta'ala innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Adapun ilmu pesantren insyaallah untuk takwa kepada Allah. Khairukum indallahi atqakum. Ukuran baik dan jeleknya orang itu tergantung takwa. Dan orang bisa takwa itu ada hubungannya dengan ilmunya. Insyaallah kalau ilmu pesantren itu untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal anbiya ini punya pewaris. Pewarisnya adalah ulama. Al ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Dan para nabi itu tidak mewariskan harta, namun yang diwariskan nabi adalah ilmu. Innama warathu al ilma.
Wa man akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa yang mendapatkan ilmu, dia merupakan mendapatkan bagian yang sangat mulia, bagian yang sangat sempurna. Artinya kalau orang ingin mendapatkan pemberian dari Allah yang sempurna, itu harus dengan ilmu, harus dengan ilmu. Ya khudur rahimakumullah. Di dzurriyyah yang kedua adalah dzurriyyah bisabab, yaitu almar'u ma'aman ahab. Orang itu besok oleh Allah akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintai. Hadis ini ketika diterima oleh sahabat, para sahabat bahagia. Sebab hanya dengan mahabbah kepada orang soleh, maka orang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan pondok pesantren di sini diberi oleh Allah barokah dan manfaat. Mari kita tutup dengan doa. Ila khawti Nabil Mustafa ikhwanihi minal anbiya wa mursalin wa khawti kiai mulkam wa khawti abaina wa sayyid jami'il muslimin. Lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sumalido ilah wali qada'il khama'ij wali jalbil masalih wali daf'il mafasid wali ijabah wal qabul wali safatu wala malasat bisiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa. Allahumma aslih dzata bainana wa alif baina qulubina wahdina sabilas salam wa najjina minadh dhulumati ila nur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah 'ala kulli hal. Wa na'udzubika min hali abinar. Allahumma qina bi halalika bi haramika wa qina bi fadlika man sibak. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun wa na'udzubika min syarri ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi hab li minas shalihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana tawaffana muslimin wa bisalihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik fi hadzal ma'ad waj'al hadzal ma'ad nafi'an mubarakah. Allahumma ij'alna wa man sakana wa man dakhala fi hadzal ma'ad min ibadika shalihin wa min ulama'ikal amlin wa min ahlil khair wa min ahlis sunnah wal jamaah wa min ashabil jannah wa min ahli jannah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal du'ana. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu minal Fatihah. Hadiatan ila nabiyil musa wa ila dina usul ila khadi abaina masjid muslimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu 'anhum waj'al jannata ma'wahum. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin yarhamhum wa la tu'adhibhum. Allahumma ij'al thawaba dzalika fi da'wah wa hijab. Allahumma rzuqna syafa'atihim wa barakatihim wa karamatihim wa yatahum wa aswallahu wa anwarhum wa ulumahum. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin ya Muhammad ya Nabi rahmah inna tawajjahna bika ila rabbina fi qada'i hajatina lidukdalana. Allahumma fasafi fina wasafina fi anfusina. Allahumma rzuqna safa'atal Qur'an wa satawas. Rabbana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala sabibika khairil khalqikun. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala sabibika khairil khalqikun.
Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa al-Fatihah.